Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tapi sebelum itu kita budayakan berdoa dulu. Silakan salah satu pimpin doa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita budayakan juga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah kita, yaitu dengan membaca Asmaul Husna. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dalam pembacaan Asmaul Husna kita dapat barokahnya dan mendapatkan syafaat dari bacaan-bacaan tadi, sehingga kita dalam melaksanakan pelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang analisis Quran surat Al-Isra surat yang ke-17, yaitu ayat 32, dan Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayatnya 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dalam kompetisi dasar, kita akan diberikan arahan untuk menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang kedua, kita akan memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ketiga, kita akan membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian yang keempat, kita mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dengan lancar. Pada tujuan pembelajaran, kita nanti akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian tujuan yang pembelajaran yang kedua adalah kita nanti akan memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina sesuai dengan kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadis terkait dan akibatnya. Kemudian mengidentifikasi cara menghindari dan menanggulangi perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya adalah membaca Quran surat Al-Isra ayat 32, kemudian Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makharijul huruf. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dengan lancar. Dalam karakter yang diinginkan, nanti kita akan diarahkan untuk belajar secara religius, kemudian jujur, toleransi atau tasamuh yang sering kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian disiplin, peduli lingkungan, peduli sosial, serta karakter tanggung jawab. Dalam religius nanti kita budayakan dengan agamis kita, kemudian kejujuran, sikap-sikap jujur, kemudian toleransi, menghargai pendapat, menghargai agama orang lain, menghargai atau memberi rasa toleransi terhadap kepercayaan orang lain, kemudian sikap disiplin, peduli lingkungan, peduli sosial, serta tanggung jawab yang harus kita laksanakan, terutama dalam kegiatan kita sehari-hari atau terutama dalam hal belajar. Kalian harus penuh dengan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas belajar dan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian dalam materi ini berkaitan dengan kita menghindari pergaulan bebas dan
larangan zina, tentunya begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka itu sedang dipertaruhkan masa depannya dengan terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas tidak wajar, kemudian berlebihan, kemudian remaja adalah tumpuan masa depan bangsa sehingga moral jasmaniah para remaja itu mengalami kerusakan manakala mereka itu begitu dihadapkan pada masa depan bangsa dan negara akan mengalami sebuah kehancuran. Sehingga jika Anda masih memikirkan masa depan diri, kemudian keturunan, kemudian konsisten untuk mengatakan itu adalah pergaulan bebas, dampak pergaulan bebas yang sangat-sangat merusak moral, jasmaniah, serta psikis seseorang, maka kita harus menghindari dari pergaulan bebas yang menuju pada pergaulan atau perbuatan zina. Kemudian untuk bahan diskusi, nanti kalian akan diarahkan untuk berdiskusi. Satu kelompoknya itu saya bagi menjadi 3 kelompok, terdiri dari 6 anak. Kemudian bahan diskusinya ini yaitu yang pertama adalah jelaskan maksud zina dan dalil yang melarangnya, kemudian sebutkan macam-macam zina dan ketentuan hukumnya, kemudian sebutkan contoh perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari, kemudian anak-anakku sekalian disuruh untuk menjelaskan dampak atau akibat dari perbuatan zina tersebut, kemudian disebutkan cara menghindari zina. 1, 2, 3, kalian bisa bereksplor dengan mencari dari menghindari zina itu seperti apa sikapnya, perilakunya, kemudian sikap-sikap dalam menghindari perbuatan zina, kemudian jelaskan manfaat serta hikmah dilarangnya dari perbuatan zina tersebut. Bisa disebutkan dengan lebih dari 5 poin. Itu bahan diskusi yang harus kalian kerjakan. Nah, coba kita lihat tayangan-tayangan berikut adalah hal-hal yang tidak baik di dalam hal berkaitan dengan pergaulan yang sangat bebas, pergaulan zina, tidak patut kita contoh. Kemudian bagi anak-anakku semuanya tidak untuk pantas mengeksposnya, terutama di dalam media sosial kalian, itu tidak patut untuk dipertontonkan atau diekspos atau dinikmati. Nah, sekarang kita belajar tentang renungkan dan pahami. Dari dasar hukum tentang larangan zina atau menghindari pergaulan bebas itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Dari maksud di sini ayatnya adalah menerangkan bahwa Allah melarang ya untuk mendekati zina. Kata-kata mendekati berarti kita beri contohnya adalah pacaran ataupun perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina, bersentuhan yang bukan muhrimnya, kemudian berkholwat, bersepi-sepi sendirian tanpa ada temannya, itu nanti adalah yang ketiganya adalah syaitan. Itu salah satu dari keterangan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang diimplementasikan dengan sebuah contoh di mana kita tidak boleh untuk mendekati zina. Banyak sekali yang dikatakan di dalam janganlah kamu mendekati zina. Banyak sekali di dalam pergaulan kita setiap hari tentunya banyak yang mengarah kepada perbuatan zina karena jenis-jenisnya itu banyak atau cabangnya. Zina mata, zina hati, zina telinga, zina mulut dan lain sebagainya. Itu dari cabang-cabangnya. Sehingga wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini adalah menunjukkan dasar hukum yang sangat kuat yang memang menjadikan dalil dari larangan zina. Kemudian isi dari kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 atau surat yang ke-17 adalah yang pertama, larangan mendekati zina atau perbuatan yang mengarah kepada zina. Kemudian yang kedua adalah merupakan perbuatan keji, kotor,
dan suatu jalan yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, kehormatan dari manusia itu sendiri. Sehingga dari isi kandungan Al-Isra ayat 32 ini mengandung makna ada 4, di mana ini adalah sebuah larangan, ya, penekanan larangan untuk mendekati atau bahkan sampai berbuat itu tidak boleh. Kemudian merupakan perbuatan keji dan kotor dan seburuk-buruk dari perbuatan. Kemudian ini adalah merupakan dosa besar, ya. Kemudian suatu pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah melarang zina? Yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan bahwa Allah telah menjelaskan tentang kejinya zina karena kata fasihah, ya, maknanya adalah perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan diakui kekejiannya oleh setiap orang yang berakal, bahkan oleh sebagian banyak binatang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua adalah juga memberitahukan bahwa zina adalah seburuk-buruk jalan karena merupakan jalan kebinasaan, kehinaan dunia, siksa azab dunia dan akhirat. Kemudian kita renungkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Nanti kita baca bersama-sama, kita demonstrasikan dulu, yaitu Quran surat An-Nur ayat 2. Kita baca bersama secara tartil, ya, pelan, kemudian fasyih, sesuai dengan makharijul huruf serta sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya bahwa pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka laksanakanlah atau pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Isra ayat 17. Surat yang ke-17 ayat yang kedua. Isi kandungannya adalah yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali dera. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dari kajian-kajian dalil Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2, maka disimpulkan bahwa nanti pengertian tentang zina yang pertama adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Bisa jadi dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan kesucian alat kemaluan. Kemudian yang kedua, zina merupakan penghinaan terhadap hakikat jati diri manusia dan dibenci serta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan yang melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian zina itu ada dua. Yang pertama adalah zina muhsan, yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan, anak-anak? Yang pertama, zina muhsan adalah yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah nikah secara sah. Maksudnya di mana? Yaitu orang yang melakukan hubungan suami istri, ya, yang sudah menikah, baik itu janda, duda dan sebagainya, atau bahkan yang mereka sudah punya istri atau suami tetapi mereka selingkuh. Ini yang disebut dengan zina muhsan. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah atau single.
ya, yang masih anak-anak muda ataupun yang sudah tua tetapi belum pernah menikah, masih single, masih utuh, sehingga mereka melakukan yang bukan muhrimnya, ya. Ini yang kedua. Ya, kemudian hukum bagi pezina, yaitu hukuman terhadap pelaku zina muhsan, yaitu adalah dirajam, dilontari dengan batu sederhana sampai mati. Kemudian hukuman terhadap pelaku zina ini adalah didera 100 kali, diasingkan di suatu tempat yang jauh dari manusia dengan jarak sekitar 90 km dari pemukiman umum selama 1 tahun. Masa 1 tahun itu dihitung mulai berangkatnya pezina, bukan dihitung dari sampainya pezina itu ke tempat pengasingan. Caranya melaksanakan hukuman, didera dulu baru dibuang dan diasingkan. Ngeri ya? Na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga di dalam hukum ini maka akan berlaku hukum syariatnya manakala memang sudah terbukti di dalam melakukan perzinahan. Kemudian dasar penetapan hukum berzina menurut hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh rawahu Abu Dawud, yaitu nanti kita talqin atau saya contohkan bacaannya, nanti anak-anak semuanya untuk menirukan bagaimana cara membaca hadis yang benar, kemudian jedanya, kemudian caranya, tekniknya. Ini nanti saya contohkan dulu atau dengan cara talqin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Athayyibu bithayyibi jaladu mi'ati waram yum bil hijarati wal bikru bil bikri jaladu mi'ati wa nafyu sanatan. Dari Ubadah bin Asyamit, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang berzina hukumannya adalah dera 100 kali dan dirajam. Perawan yang bercaka yang berzina hukumannya adalah dera 100 kali, ya, dan diasingkan selama 1 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadisnya sahih ini, ya. Ini di dalam hadis disebutkan hukuman dera, hukuman diasingkan, diterangkan di dalam dasar penetapan hukum bagi berzina, yaitu rawahu Abu Dawud. Hadisnya sahih. Kita lanjutkan lagi. Dalam mengidentifikasi hadis tadi, kita sudah tahu ada 3 bagian yang kita identifikasi. Yang pertama adalah tadi tentang kita mencari sanad, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini yang disebut dengan sanad, ya, sampai qala. Atau mungkin di dalam hadis yang tadi, ya, itu juga ada tentang sanad, ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan. Nah, itu yang juga disebut dengan sanad, ya, atau yang membawa hadis dari A dari B kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mencari matan di dalam hadis tentang macam-macam zina disebutkan di sini di tayangannya adalah kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudriku dzalika la mahalatal fal ainani zina human nadaru wal udhuni zinahumal istima'u wal lisanu zinahul kalamu wal yadu zinahal batshu wal rijlu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Ini yang disebut dengan matan hadis, isi dari hadis yang dibawa oleh sanad tadi. Kemudian yang menuliskan siapa? Yang ada di dalam kurung ini yang disebut dengan rawi hadis atau rawahu Muslim atau HR, hadis riwayat Muslim. Ini yang disebut dengan rawi hadis. Jadi untuk materi kali ini kita cukupkan dengan sampai macam-macam hadis yang membahas tentang tadi tentang hukuman, dera dan lain sebagainya tentang zina, sampai macam-macam hadis yang diterangkan di dalam hadis, ya, atau tentang materi
larangan zina dan pergaulan bebas, sampai dengan dasar hukum yang kedua yaitu tentang hadis, yaitu di macam-macam zina. Sampai tadi kita mempelajari tentang bagaimana kita mengidentifikasi hadis, ya, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama kita mencari sanad, ya, ini sanadnya. Sanadnya ini yang disebut dengan sanad, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini yang disebut sanad. Kemudian matan, itu yang isinya, kemudian rawi yang ada di kurung atau rawahu Muslim dan lain sebagainya, Baihaqi, muttafaqun alaih, Bukhari dan sebagainya, itu yang disebut dengan sanad. Maka pembelajaran hari ini kita mengetahui tentang apa itu larangan zina, dan kemudian apa itu pengertian zina, kemudian hukumnya, dera, kemudian dasar hukumnya di dalam Quran surat An-Nur, kemudian Quran surat Al-Isra ayat 32, serta hadis yang terkait. Sampai 2 hadis ini kemudian kita juga mengidentifikasi hadis, yaitu mencari bagian-bagian hadis atau unsurnya ada 3, sanad, matan, dan rawi. Nah, dari materi tadi kita sampai dalam hadis, ya, ada pertanyaan nanti bisa kalian tuliskan dalam LKPD, kemudian kalian mengerjakan di dalam LKPD tugas-tugas yang saya berikan, kemudian di dalam LKPD tersebut kalian kerjakan dalam kelompok, kemudian nanti dipresentasikan untuk hasilnya dari tugas-tugas yang sesuai dengan instruksi di dalam LKPD tersebut. Ya, untuk materi kali ini cukup sekian, kita akhiri, ya. Hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita besok akan belajar lagi tentang lanjutan dari jalan menuju zina dan lain sebagainya, ya. Kemudian sampai kepada tentang perilaku dari menghindari pergaulan bebas dan larangan zina. Untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih.